Iya, karena kenapa kita masuk ke dalam lobi politik? Karena memang kami mendengar ada lobi politik. Kita dengarkan sama-sama pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri yang berikut ini. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Enggak. Nah, tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Terdengar sangat emosional nih Bu Mega, Bang Adian menyampaikan. Maka kemudian tampaknya ada ekspektasi dari teman-teman PDIP untuk menggunakan kekuasaan yang saat ini dipegang oleh Pak Prabowo untuk menggebuk balik kekuatan itu. Oke, nah, maksudnya apa sih? Ini dari tadi Anda bilang kekuatan maksudnya Pak Jokowi ya? Nah, kalau misal kemudian kita langsung aja disebut gitu dari tadi. Begini, maksudnya kekuatan yang lebih besar PDI Perjuangan ingin bergabung dengan Pak Prabowo untuk menyaingi kekuatannya Pak Jokowi. Itu kan sifatnya spekulatif. Dan tidak mungkin kemudian kalau misal kemudian ini disampaikan secara verbal dan lain sebagainya, bisa saja menjadi bagian dari delik. Tetapi bahwa kemudian kalau misal kita cermati dari timeline statement dari antar elit, ya ini endingnya ya PDIP dan Pak Jokowi. Apakah itu tetap masih dari situ ya? Fakta hukumnya, fakta politiknya, fakta hukumnya tidak clear, tapi fakta politiknya rasanya cukup clear. Prof Jamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ guys. Ini ada video dari Bung Adian Napitupulu. Bisa apa guys? Lupa saya. Ya, bisa apa sih ya? Bung Adian Napitupulu ini saja. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Ini ada video dari Bung Adian Napitupulu guys. Ini sebagai politikus PDI Perjuangan guys. Ini membahas tentang Pak Hasto Kristianto guys yang tak ditahan guys. Apakah ada lobby-lobby politik PDIP atau apa? Bu Megawati Prabowo komunikasi politik soal kasus Hasto guys. Oke, kenapa tidak ditahan padahal sudah menjadi tersangka atau apa? Kita simak penjelasannya guys. Kita gas. Wow, keren. Memang ada dugaan ini ada tujuan politiknya. Dalam penetapan tersangka, kemudian tidak jadi ditahan, itu semua kental dengan aroma politik, Mas Tessa. Ya, saya akan menyerahkan percakapan politik kepada politisi, Bang Adian dengan Bang Khairul Umam ya, karena itu merupakan ranahnya dan keahlian beliau-beliau yang ada di studio saat ini. Jadi saya. Tapi KPK menegaskannya gimana? Dalam hal ini yang pertama ingin mempertegas penyampaian Prof Jamin bahwa apa yang dilakukan oleh tersangka ini, yang diduga dilakukan oleh tersangka ini betul bukan merupakan jenis korupsi pasal kerugian keuangan negara, di mana di pasal 11 huruf B itu minimal harus 1 M. Tetapi sebagaimana yang disampaikan Prof Jamin itu ada kuncinya dan atau di sini adalah ada keterlibatan penyelenggara negara yang disangkakan dalam hal ini adalah penyuapan terhadap saudara Wahyu Setiawan. Jadi ini perlu diperjelas, tidak diperlukan adanya kerugian negara di sangkaan pasal ini terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dalam hal ini mewakili penyidik, mewakili lembaga, hanya bisa menyampaikan bahwa KPK akan bekerja secara profesional, prosedural, dan proporsional, dan tidak akan mengambil bagian diskusi politik, walaupun saat ini kita berada dalam talk show politik ya. Namun saya akan menyampaikan selaku jubir KPK sesuai dengan fungsi tugas KPK. Karena sulit untuk bisa memisahkan unsur ataupun aroma politik dalam kasus ini, Mas Tessa. Ya, kembali bahwa KPK digaji untuk melaksanakan tugas
tetapi tidak untuk berdiskusi di ranah politik. Itu ada ahlinya dalam hal ini, ada Bang Adian, ada Bang Khairul Umam, ahli hukum ada Prof. Jamin, ada juga dari sisi kuasa hukum. Jadi KPK juga dalam hal ini tidak menginginkan perkara ini berlarut-larut. Oleh sebab itu, maka yang pertama dilakukan untuk bisa menyelesaikan rangkaian ini, penyidik, jaksa penuntut umum, pimpinan meyakini bahwa adanya bukti permulaan yang cukup untuk mentersangkakan saudara HK. Dan semakin cepat, kita sama kok frame-nya, semakin cepat perkara ini bisa segera disidangkan, semakin baik. Karena nanti challenge-nya antara jaksa penuntut umum dengan kuasa hukum dan ahli, saksi, tersangka maupun hakim itu nanti di sidang pengadilan. Baik. Meskipun KPK tidak mau membahas ataupun tidak mau menanggapi ya soal rumor aroma politik, tapi masalahnya ini Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Mega kayaknya pengen banget nih ketemu sama para penyidik KPK. Kita dengarkan sama-sama. Loh KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Nggak ada kerjaan lain, guys. Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasso gue. Orang kalau nggak salah, mbok yo jadi pura-pura kon salah. Ini kayak Pak Hasso ini, aku tuh sampai mikir, lah ngopo toh kayak orang tersangka aja nggak banyak loh, yang digolei dia aja. Masa sih yang lain nggak dibegitukan, hanya kita aja digebak-gebuk dengan cara sepertinya ini adalah sebuah yang sah. Itu tadi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri pada saat berpidato di hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-52. Bang Adian, apa maksud Ibu Megawati menyampaikan ini? Karena sinyal di luar yang kita tangkap adalah seperti memberikan tekanan psikologis kepada KPK begitu. Ada pasal 1 obstruction of justice, ada yang bisa kita perdebatkan terkait dengan pasal 11 tadi ayat 1. Ini tadi dulu, sebentar. Nah, rangkaian-rangkaian itu kemudian membangun sebuah analisa yang sepertinya kok kita ini dipaksain gitu loh. Perdebatan hukumnya kok kayaknya dipaksa banget. Lalu terakhir Ibu Mega katakan ada yang mengincar kursi ketua umum. Kita berpikir begini. Kalau kemudian ada yang mengaut-aut kongres kita, lalu merebut kursi ketua umum ataupun sekjen, bagaimana sih kekuatannya dapatkan? Dia dapatkan 110 kursi DPR RI, dia dapatkan per hari ini 260 kepala daerah, lalu dia dapatkan lebih dari 3.000 DPRD provinsi dan kabupaten. Full power. Super power. Full power. Kenapa itu mau direbut? Karena kalau bisa dia rebut, semua itu dia dapatkan. Pernah nggak terjadi begitu? Pernah terjadi. Dalam satu malam, dalam satu peristiwa pendek, terjadi peralihan 3 bulan sebelum seharusnya peralihan itu terjadi. Toh, apa yang didapatkan? Seluruh anggota DPR itu didapatkan. Semua kursinya, semua kabinetnya, semuanya didapatkan. Ini politik, Mbak. Kalau kemudian ada hukum yang ditabrak, pasal tidak ditetapkan segala macam, boleh nggak kita melakukan analisa politiknya? Apalagi mendekati momentum politik besar buat internal partai kita, di mana kita punya kekuatan politik sangat besar. Boleh nggak kita mengkaji itu secara politik? Boleh dong. Kenapa? Nggak dapat jawaban pasti tentang obstruction of justice. Di sisi lain misalnya, ini dan atau kita perdebatkan. Ada KPK 90 orang lakukan pungli. Menurut pasal KUHP 368 kalau tidak salah, ancaman hukuman 9 tahun. Cukup disuruh berbaris oleh KPK minta maaf. Kenapa ini boleh minta maaf? Ini dikejar semuanya. Jadi tadi pernyataannya Bu Mega itu memberikan tekanan psikologis nggak kepada KPK? Lalu penjelasan KPK bahwa kemudian itu sanksi berat versi Dewas KPK berdasarkan surat Dewas KPK. Katanya seperti itu. Bagaimana ceritanya surat Dewas KPK mengalahkan undang-undang? Rangkaian peristiwa, kok aneh? Ketua Umum sampaikan warning pada kita kadernya. Siap-siap. Ini peringatan buat kita semua. Siap-siap.
akan ada sebuah gejolak besar, badai besar yang menghantam partai kita dalam beberapa waktu ke depan. Apa yang harus dilakukan partai? Konsolidasi, berjalan bergandengan tangan, jangan mau diadu domba dan sebagainya. Jadi itu bagian dari warningnya Ibu Mega. Iya tuh. Pada KPK. Dan kita siap, kita sambut di bawah. Ribuan orang sudah cap jempol darah. Ganggu partai kita, kita pasti ngelawan. Oke, tapi kan nggak ada yang akan ganti ketua umum. Mana kita tahu? Mana kita tahu? Ini politik, Mbak. Kalau kemudian ada partai politik baru berdiri misalnya, lalu kemudian kepala-kepala daerah itu pindah menjadi kader partai politik baru itu. Dalam waktu 1 minggu, partai politik baru itu bisa punya puluhan kepala daerah tanpa ikut pilkada. It's politik. Oke? Ya. Kalau taruhannya 1-2 orang, kita bisa perdebatkan. Tapi kalau bangsa ini, demokrasi, kita pasti ngelawan. Oke. Saya ke Mas Ronald. Mas Ronald, itu tadi adalah bentuk warning ya Ibu Megawati Soekarno Putri kepada para penyidik KPK. Jadi yang ingin saya tanya sebagai mantan penyidik KPK, ada faktor-faktor psikologis nggak itu yang mempengaruhi diskresi penyidik untuk tidak menahan tersangka ya? Salah satu ada di warningnya dari Ibu Mega. Kembali lagi Mbak, kita nggak bisa, saya sebagai penyidik dan saya yakin juga dengan rekan-rekan penyidik yang sekarang menjalani, mereka menjalankan tugas berdasarkan yang mereka jalankan. Jadi tidak melihat dari faktor politik ataupun hukum. Kalau misalnya politik, di sini ada Bang Adian, ada Bang Umam juga, dan juga. Iya, tanya gua. Ya, ada hukum juga bisa kita lihat juga Mas Amri dan Prof ya. Namun kembali lagi Mbak, saya mendukung ini kan adalah perkara yang sudah lama ya Mbak ya, dari 2020 sampai sekarang. Ya mungkin ini adalah salah satu perkara pertama yang diangkat. Jadi bukan masalah pilih. Menurut saya PR KPK depan, Mbak. Apakah ini akan melanjutkan? KPK ingin menyelesaikan PR kasus besar. Ya, bukan hanya ini, Mbak. Ada sekitar, terakhir saya keluar KPK ada sekitar 7 DPO. Dan saat ini kan baru selesai sekitar 3 atau 4 ya. Kenapa hasto yang perkara hasil ini perkembangan perkara dari Harun Masiku ini sedang diselesaikan oleh KPK, ya menurut saya sih biarkan saja dulu, karena menurut saya masih banyak PR-PR yang lain. Bukan saya menegaskan bahwa ini adalah politik atau tidak. Jadi menurut saya apakah KPK yang menjalankan tugasnya dengan baik atau benar, ini adalah PR ke depan yang harus dijawab oleh Ketua KPK sendiri. Tapi saya ingin tanya, sebagai mantan penyidik KPK, apakah Anda mengakui bahwa intervensi politik terkadang mempengaruhi diskresi para penyidik? Untuk pimpinan sebelumnya, saya merasa seperti itu, Mbak. Untuk saat ini mungkin berani ya antara... Anda yakin pimpinan sekarang berbeda dengan pimpinan yang sebelumnya? Dipilihnya sama loh, sama DPR, Komisi 3 juga. Ya. Banyak dikritik juga oleh masyarakat sipil. Saya cukup kenal ya dengan pimpinan KPK saat ini, khususnya Pak Setio. Pak Setio pada saat saya menjabat sebagai penyidik adalah direktur saya langsung, direktur penyidikan. Dan pada saat saya menjalankan tugas atau melakukan penggeledahan, penahanan, bahkan melakukan pemanggilan tersangka atau saksi, beliau tidak pernah mengintervensi atau menghalangi atau menunda-nunda. Berbeda dengan pimpinan sebelumnya. Jadi berkaca dari situ kita bisa yakini, saya yakini pribadi mungkin ada keseriusan dari pimpinan sekarang berbeda dengan pimpinan sebelumnya. Baik, saya putar. Sorry Mbak, maksudnya gini. Memang kalau kemudian kita tidak mau masuk pada analisa politik, harus ada penjelasan tentang pasal-pasal itu secara jelas dan berlaku umum. Harus ada penjelasan kenapa 90 anggota KPK melakukan pungli. Ancaman hukuman 9 tahun, sebentar loh. 9 tahun, kok bisa kelar dengan minta maaf? Kenapa kemudian kok bisa kena pasal obstruksi? Sementara misalnya, kemarin itu ada pernyataan mantan anggota DPR dari PD Perjuangan yang katanya Pak Hasto itu dilindungi. Loh, itu pintu masuk loh. Untuk melihat obstruction of justice-nya itu loh. Kenapa enggak gitu loh. Panggil minta pertanggungjawaban pernyataannya gitu loh. Kalau obstruction of justice ini kan tidak bisa oleh pelaku karena dia punya hak ingkar toh Pak Jamin Ginting toh. Artinya bukan pelaku. Nah ini bukan pelaku. Berani nggak KPK panggil? Nah kalau semuanya berlaku adil, kita bisa sisihkan itu. Analisa politik. Tahan dulu Bang Adian, saya mau putarkan lagi ya. Karena kenapa kita masuk ke dalam lobby politik? Karena memang kami mendengar ada lobby politik. Kita dengarkan sama-sama pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri yang berikut ini. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Enggak. Nah, tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum,
kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Terdengar sangat emosional nih Bu Mega, Bang Adian menyampaikan hubungannya baik-baik saja dengan Pak Prabowo, tapi menyinggung kalau misalnya ada anak buahnya yang dibegitukan. Apakah kemudian ini merupakan message dari Bu Mega ke Pak Prabowo terkait dengan nasib anak buahnya, Mas Hasto? Dibegitukan gini. Banyak ada nggak beberapa kader PDI Perjuangan yang kemudian menjadi tersangka bahkan terpidana dalam kasus korupsi? Ada. Oke. Kita ngelawan seperti ini nggak? Nggak. Oke. Baru kali ini ya. Sebentar dulu Mbak Kenapa kita tidak bisa melihat unsur politiknya? Tapi di sini kental banget. Gitu loh. Lalu Ibu Mega sampaikan, kalau anak buahmu dalam posisi yang sama seperti anak buahku, dipaksakan pasalnya, dipaksakan kasusnya, semua yang sudah dipanggil kembali. Si A, si B, si C sudah diputuskan oleh pengadilan sampai tingkat kasasi. Kalau salah dikoreksi. Sudah inkrah. Kenapa si A diputuskan sekian tahun penjara? Karena bukti 1, 2, 3, 4. Ketika ada bukti baru, artinya ini harus dipertanyakan dong. Kelamaan hukumannya atau terlalu kecil hukumannya. Kenapa buktinya tambah? Nah, itu dipaksakan, Mbak. Semua yang sudah terpidana dipanggil kembali, ditanya kembali pertanyaan yang sama. Baik. Dan dijawab dalam semua BAP, pemeriksaan yang menjadi alat bukti dalam persidangan, semua katakan tidak ada aliran uang dari sekjen. Makanya itu tadi sinyal yang dikirimkan Bu Mega. Sebentar dulu. Itu sudah menjadi bagian dari pertimbangan dan keputusan majelis hakim dari tingkat negeri sudah inkrah, inkrah. Oke. Jadi ini sinyal yang dikirim Bu Mega ke Pak Prabowo untuk bisa sama-sama merasakan bahwa anak buahnya sedang diperlakukan tidak adil begitu. Loh, ini kan, nah kemudian Ibu Mega sampaikan kalau itu terjadi pada anak buahmu, bagaimana rasanya? Itu loh. Nah, tapi kalau dikatakan ini lobby politik, begini loh Mbak. Kita ini partai politik, Kita akan melakukan semua langkah. Advokasinya, advokasi litigasi kita lakukan, non litigasi kita lakukan. Non litigasi termasuk lobby politik karena kami dengar ada komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo terkait dengan statusnya Mas Hasto. Ada permintaan tolong kepada Pak Prabowo dengan barter dukungan PDI Perjuangan terhadap pemerintahannya Pak Prabowo. Begini Mbak ya, benar nggak? Hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo ini bukan hubungan remeh-temeh, panjang dan dalam, yang kadangkala kemudian misalnya tidak bisa kita campur adukan dalam konteks sejarah kami sebagai aktivis 98. Kita hormati semua hubungan itu segala macam. Secara konstitusional mau setuju nggak setuju, lu merasa adil tidak adil, sudah Prabowo lah presiden terpilih. Kita hormati itu, kita hargai itu. Nah, penghormatan itu kemudian disampaikan oleh Ibu Mega dengan mengundang, dengan kita berharap oleh sekjen kemarin Pak Prabowo datang pada kongres kita. Nah, dalam konteks kasus ini berbicaralah kemudian Ibu Mega dari hati ke hati secara publik, saya ini ketua umum loh. Jadi anak buah saya diperlakukan, itu kan sudah jelas disampaikan, diperlakukan secara tidak adil. Tapi lobby politiknya ada ya, yang kami dengar memang kita ini partai politik Mbak, komunikasi politik. Ada komunikasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Pasti kita lakukan komunikasi politik. Pasti kita lakukan komunikasi politik segala arah. Untuk barter dukungan itu? Untuk keadilan. Tapi dengan ganti rugi ataupun tawar-menawar Pak PDI Perjuangan mendukung pemerintahnya Pak Prabowo. Mbak, kita ini kalau persoalan kursi sudah selesai dalam kepala kita. Yang kita perjuangan tidak lagi kursi. Yuk kita berlaku adil. Keadilan yang kita tuntut itulah yang membuat pejuang kemerdekaan kita mau berperang. Negara-negara lain mau merdeka dan sebagainya. Kita minta adil, adil aja. Baik, Mas Umam, Anda melihat itu sudah diamini ya. Ada upaya litigasi dan non-litigasi. Salah satunya adalah komunikasi politik dan juga lobby-lobby politik antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, bahkan disampaikan secara eksplisit message-nya tadi dari Ibu Mega ke Pak Prabowo. Anda melihatnya seperti itu ya? Kalau misalnya tadi disampaikan oleh Bu Mega, itu menegaskan bahwa memang sudah ada komunikasi secara langsung antara Bu Mega dengan Pak Prabowo.
dan most likely memang dilakukan secara by phone ya. Dan kalau misal kemudian kita cermati positioningnya, artinya bahwa Bu Mega dan juga teman-teman PDIP memiliki kepercayaan cukup besar terhadap Pak Prabowo. Artinya bahwa dalam konteks pola relasi komunikasi politik ini menempatkan ada kekuatan besar di luar Pak Prabowo yang kemudian masih memiliki jaring-jaring sel-sel kekuasaan yang kemudian bergerak, yang kemudian itu menjadi argumen dari teman-teman PDIP tampaknya yang mendrive bagaimana pergerakan penegakan hukum menyasar elemen kekuatan tertentu di dalam PDIP itu sendiri. Nah, tetapi di saat yang sama tentu KPK memiliki basis argumen legal formal yang juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Artinya bahwa memang dari beberapa aspek ya, tadi beberapa hal ya terkait dengan konteks 1 miliar tadi misalnya Bang Adian menyampaikan, memang sudah cukup banyak kasus yang ditangani KPK memang tidak memenuhi pasal itu. Tadi kita bahas mulai dari, saya masih ingat Bupati Purwodadi dulu sekitar Grobogan ya, 300 juta, DPD 100 juta, dan beberapa hal yang lain. Tetapi bahwa positioning Pak Hasto seolah kemudian itu menempatkan beliau bukan semata-mata sebagai big money, tetapi juga big name dan big power. Nah, ketika kemudian big name dan big power itu kemudian yang saya pikir di dokumen UNCAC itu, United Nations Convention Against Corruption, itu juga menjadi bagian dari elemen kekuatan yang seolah kemudian menjadi bagian dari targeted people yang kemudian menjadi sasaran dari lembaga-lembaga penegakan hukum. Dalam konteks ini penegakan anti korupsi. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini meletakkan basis politik dan tidak politik memang menjadi cukup blur, tetapi bahwa nuansa politiknya diakui atau tidak memang cukup besar. Tetapi meskipun demikian, ya kita nanti akan lihat bagaimana kemudian konteks kasusnya kemudian diletakkan. Dan seringkali KPK kalau meletakkan kasus ya by definition, kemudian by proof memang terbukti. Tetapi bahwa kemudian kenapa ini disasar lebih dulu, kenapa kemudian besarannya seperti ini, kemudian impact seperti dalam konteks publik ya, let's say itu public interest dan sebagainya seperti apa, nah itu yang kemudian ada subjektivitas. Kalau misal dulu di era Pak Firly bisa terjadi seperti itu, mungkin ini konteksnya mafhum mukhalafah. Sebaliknya bisa saja kemudian penempatan kasus ini menjadi bagian dari ranah subjektivitas itu sendiri. Mas Umam, kalau sudah ada lobby-lobby politik antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, apakah kemudian ini akan berpengaruh terhadap peta politik kita, intervensi kasusnya ini? Bisa saja ya, karena pertama, ketika kemudian PDIP memberikan trust yang cukup besar kepada Pak Prabowo, maka besar kemungkinan pola relasi oposisional antara PDIP dengan pemerintahan akan bergeser. Bukan konteks oposisi yang kemudian betul-betul secara frontal berhadapan-hadapan secara vulgar dengan kekuasaan, tetapi nalar kritisnya, daya kritisnya akan ditakar sesuai dengan proporsi dan juga tentu dalam konteks kepentingan politik ke depan. Yang kedua, ada dugaan kalau misal kemudian basis trust, political trust antara PDIP dengan Pak Prabowo terbentuk dan kemudian mengasosiasikan ada kekuatan lain di luar itu, maka kemudian tampaknya ada ekspektasi dari teman-teman PDIP untuk menggunakan kekuasaan yang saat ini dipegang oleh Pak Prabowo untuk menggebuk balik kekuatan itu. Oke, nah, maksudnya apa sih? Ini dari tadi Anda bilang kekuatan maksudnya Pak Jokowi ya? Nah, kalau misal kemudian kita langsung aja disebut gitu dari tadi. Begini, maksudnya kekuatan yang lebih besar PDI Perjuangan ingin bergabung dengan Pak Prabowo untuk menyaingi kekuatannya Pak Jokowi. Itu kan sifatnya spekulatif. Dan tidak mungkin kemudian kalau misal kemudian ini disampaikan secara verbal dan lain sebagainya, bisa saja menjadi bagian dari delik. Tetapi bahwa kemudian kalau misal kita cermati dari timeline statement dari antar elit, ya ini endingnya ya PDIP dan Pak Jokowi. Apakah itu tetap masih dari situ ya? Fakta hukumnya, fakta politiknya, fakta hukumnya tidak clear, tapi fakta politiknya rasanya cukup clear. Prof Jamin, jadi kental sekali aroma politisnya, apalagi sudah ada komunikasi politik antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Jadi ini gimana nih nanti proses hukumnya? Ya, kalau kita menjadikan hukum sebagai panglima, saya kira lobby-lobby politik itu bukan menjadi hal yang utama ya. Kalau kita taat kepada aturan itu. Masalahnya selama ini terjadi. Ya, tentu kalau produk hukum itu ada produk politik, kita setuju. Tetapi kalau
hukum yang dipolitisasi kita nggak setuju begitu. Artinya jangan sampai aturan hukum ini menjadi alat untuk meluruskan keinginan politik. Itu kan nggak benar gitu ya. Jadi walaupun sering terjadi, tapi kan negara kita ini nanti ujung-ujungnya transaksional. Jadi dalam suatu hukum yang transaksional itu hukumnya nggak berkembang, pasti nggak berkembang. Makanya perlu ada independensi daripada setiap lembaga negara, termasuk KPK ini. Ya, saya bukan pemimpin yang baru ini ya. Kita harus sepakat dari awal kembalikan marwah KPK itu. Kenapa saya bilang kembalikan marwah KPK? KPK itu dibentuk awalnya karena ketidakpercayaan kita kepada aparat penegak hukum, kepolisian, dan kejaksaan. Itu marwahnya. Tapi kalau sekarang di dalam komisioner KPK itu lebih banyak unsur yang kita tadi nyatakan sebagai yang tidak mampu itu, sekarang dia balik, apalagi dia aktif ya, maksudnya tidak lepas dari institusi asalnya. Berarti kan itu sama saja dia bagian dari penegak hukum itu gitu. Nah, ini makanya kecurigaan itu bisa saja terjadi. Baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan? Oke guys, alhamdulillahirobbilalamin. Dan ini statement atau analisis diskusi singkat dari para pakar-pakar tata negara atau pakar-pakar hukum dan juga banyak lain, dan juga ada dari pembicara KPK, dan juga ada dari politikus PDIP Pak Adian Apitupulu guys. Ini membahas tentang Pak Hasto Kristianto tak ditahan guys. Apakah ada lobby politik PDIP yang berjalan, yaitu ada guys, istilahnya curigaan lah untuk PDIP atau Bu Megawati melakukan lobby politik kepada Pak Prabowo guys. Dan ini masih menjadi analisis saja guys, atau belum menjadi pembuktian yang clear atau apalah, pokoknya susah ini guys. Apakah betul ada lobby politik atau apa, dan ini masalah hukum guys, susah, ribet, ruwet. Oke guys, semoga ini bisa menjadi edukasi dan juga manfaat, menjadi tambahan ilmu juga guys. Semoga mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LC.